Salam sejahtera sahabat Bejana Hati. Pada kesempatan berbahagia ini, Bejana Hati ingin berbagi kisah tentang wafatnya Rasul Petrus yang jarang diketahui oleh umat Kristen. Alkitab telah banyak menjabarkan tentang kehidupan para rasul pada saat sebelum dan sesudah wafatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun, kita akan mendapatkan sedikit referensi dalam Alkitab tentang bagaimana Santo Petrus wafat. Tetapi, secara detil tertuang dalam tradisi suci Katolik yang merupakan informasi turun-temurun dari para rasul dan murid-muridnya hingga kini. Perjalanan Santo Petrus dalam menggembalakan umat Tuhan dimulai pada hari Pentakosta, di mana Petrus dan para rasul lainnya menjadi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh sehingga membingungkan orang-orang yang melihat mereka. Pada saat itulah Santo Petrus bangkit dan menyampaikan khotbahnya yang pertama setelah kebangkitan Yesus. Ketika itu, para pendengarnya begitu terkesima dengan kata-kata nelayan dari Galilea ini yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Dalam hari itu juga, mereka membiarkan diri mereka untuk dibaptis. Jumlah orang yang dibaptis pada hari itu sungguh luar biasa, sekitar 3.000 orang. Di kemudian hari, Santo Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Petrus tinggal di kota Roma cukup lama. Ketika Petrus telah tua, Kaisar Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika itu, penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota dan ia melakukannya. Petrus berencana meninggalkan Roma karena ia sangat ketakutan akan ancaman bahwa siapapun orang Kristen akan dianiaya dan dibunuh. Namun, ketika Santo Petrus sampai di pintu gerbang kota, ia melihat Kristus berjalan ke arahnya. Petrus seketika menjatuhkan diri bertelut dan berkata, "Domine quo vadis?" yang artinya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Yesus menatapnya dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi." Dan Santo Petrus yang malang seketika jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh, sama seperti saat ia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, ia berbalik dan kembali ke kota Roma. Melalui pertemuan itu, Petrus tahu ini waktu untuk menderita dan mati bagi Yesus dan memuliakan Allah. Kali ini, ia tidak lagi menyangkal Kristus, ia tidak lagi melarikan diri dan siap untuk wafat sebagai saksi Kristus. Santo Petrus lalu kembali ke kota Roma. Santo Petrus yang menjadi paus pertama ini segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena ia seorang Yahudi dan bukan warga negara Romawi, sama seperti Yesus, ia dapat disalibkan. Menurut Santo Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Para prajurit Romawi tidak merasa aneh akan permintaannya, sebab para budak disalibkan dengan cara demikian. Santo Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67, namun tidak diketahui di mana tepatnya letak makamnya. Pada tahun 315 abad keempat, Kaisar Romawi Konstantinus yang mendukung umat Kristen membangun gereja yang altarnya tepat berada di atas makam Santo Petrus. Di kemudian hari, basilika yang baru dibangun di atas bangunan gereja tersebut, dan setiap kali akan membangun bangunan yang baru, selalu dibangun di atas pondasi bangunan yang lama. Sekitar 1.500 tahun kemudian, dengan diawali oleh sebuah peristiwa kecelakaan seorang pekerja tahun 1939, pada tahun 1958, makam Santo Petrus akhirnya ditemukan di salah satu katakombe dan letaknya persis di bawah altar
yang terletak di bawah kubah Santo Petrus, Vatikan. Salah satu tulisan yang diukirkan di sana berbunyi, "Petrus berbaring di dalam sini." Seketika kita pasti akan teringat akan kata-kata Yesus pada Matius 16 ayat 18, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Kepastian penemuan letak makam Santo Petrus tersebut telah memberikan dimensi tambahan terhadap makna Injil Matius 16 ayat 18 yang memberi bukti tambahan bahwa Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja Yesus yang sejati. Sekarang, oleh umat Katolik, setiap tanggal 22 Februari diperingati sebagai pesta tahta Santo Petrus. Semoga kisah Rasul Petrus ini menguatkan iman kita. Silahkan share video ini agar lebih banyak lagi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.